Sebelum saya memulai kegiatan pelatihan pada siang hari ini, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk peserta pelatihan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri 13 Sungai Selang yang sekarang berhalangan hadir dan diwakili oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 13 Sungai Selang dan serta mahasiswa-mahasiswi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang kita rasakan saat ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mengucapkan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif Canva untuk meningkatkan keterampilan guru di era digital SD Negeri 13 Sungai Selang. Baik, langsung saja saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan, ketiga pemberian materi pelatihan, keempat penutup. Untuk membuka kegiatan kita, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Yorenza Maifinda MPD selaku dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sekaligus Ketua Pengabdian Masyarakat. Kepada Ibu Yorenza Maifinda kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di sini ya dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian kalau misalkan di tengah-tengah nanti saya agak batuk karena musim-musim kayak gini asma saya lagi kambuh-kambuhnya. Bengek kalau kata orang Bangka ya. Dari kecil nggak hilang-hilang. Jadi kalau misalkan ada batuk di pertengahan mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Sebenarnya hari ini kita akan melakukan pelatihan pembuatan media interaktif berbasis Canva untuk peningkatan keterampilan guru. Ini kami selenggarakan karena sebagai bentuk perwujudan dari Tridharma Pendidikan. Karena Tridharma Pendidikan itu kan ada penelitian, kemudian pengabdian dan pengajaran. Nah, penelitian itu wajib untuk dilaksanakan. Nah, kalau penelitian ini tergantung dari instansi mana, itu tergantung kemudian bidang konsentrasi dari dosen ataupun guru. Saya rasa kalau penelitian Bapak Ibu juga sering melaksanakan ya. Soalnya kalau mau naik pangkat kita perlu penelitian ya Bu ya. Kalau pengabdian masyarakat kami nanti berbasisnya boleh kepada masyarakat, kemudian boleh juga kepada guru, boleh juga misalkan kepada dinas-dinas. Yang penting nanti background pendidikannya, background latar belakangnya sama gitu. Nah, kebetulan saat ini saya background pendidikan saya ini di pendidikan dasar, terutama di teknologi. Jadi nanti teknologi dan model-model pembelajaran. Nanti pada saat latihan kita akan sedikit membuat media interaktif. Saya rasa media interaktif ini juga sering ya dilaksanakan oleh Bapak Ibu ya di sini, karena memang media itu memang penting diajarkan, penting untuk diterapkan di sekolah dasar, apalagi untuk anak-anak SD. Nah, besar harapan kami dari implementasi media interaktif berbasis Canva ini, ataupun nanti quizzes ataupun work wall itu bisa berdampak untuk sekolah, ada manfaatnya, bisa diterapkan di dalam kelas. Itu harapan kami untuk melaksanakan pengabdian ini. Itu ya, Ibu ya. Kemudian
Apabila saya ada salah kata nanti ya, kemudian perbuatan ketika di pertengahan nanti ataupun di awal kita berjumpa tadi ya, kebetulan di sini banyak sekali sebenarnya guru-guru saya yang saya kenal, apalagi Pak Kalo. Pak Kalo itu guru matematika saya. Ini mahasiswa saya. Saya banyaknya belajar matematika. Pak Kalo itu guru sekolah dasar saya. Jadi konsep belajar saya matematika saya mengadopsi dari Pak Kalo. Jadi role model saya itu Pak Kalo. Jadi dulu kalau kita salah itu ngajar, kalau misalkan Pak Kalo ngajar nih, kita salah jawab, langsung dicoret pakai spidol, gitu kan ya dulu. Nah, hal pembelajarannya itu saya terapkan di mahasiswa, gitu kan. Jadi ada role model. Kenapa saya terapkan? Saya berpikir ada dampaknya. Karena peserta didik itu perlu diajarkan punishment dan reward. Reward itu untuk memotivasi, sedangkan punishment diajarkan untuk mereka bertanggung jawab, disiplin, serta dapat merubah perilakunya. Karena kita nggak tahu hukuman di kelas itu belum seberapa, tapi hukuman di masyarakat itu luar biasa. Gitu. Jadi kita perlu diajarkan punishment dan reward. Jadi Pak Kalo itu role model saya dulu ya, sampai sekarang. Jadi kalau ngajar itu kayaknya sama modelnya. Nah, pada saat pelatihan ini sebenarnya hampir sama sebenarnya saya maunya, tapi kan kita bukan berbasis punishment, tapi ke rewardnya. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu kita buat nih produk, terserahlah Bapak Ibu nanti buat produknya gimana. Nanti yang bagus kita berikan reward sebagai hasil dari implementasi pelatihan kita saat ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sekian sambutan dari saya Bu Sinta. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Yohanes Mesina MPT atas sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Kepala Sekolah SD Negeri 13 Sungai Serang kepada Ibu Ratna Wulansari SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk tim dari Universitas Muhammadiyah ya. Oke, baiklah, di sini saya mewakili kepala sekolah ya. Berhubung Bapak kepala sekolahnya ada kegiatan di luar, jadi di sini saya ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih ya. Kami sangat-sangat membutuhkan ilmu-ilmu yang luar biasa dari kakak-kakaknya, dari bu dosennya ya. Di sini kami mengharapkan adanya transfer ilmu agar kami para guru-guru itu bisa memperbaiki mungkin dari segi pembuatan media pembelajarannya, karena kita tahu bahwasanya di zaman sekarang itu semuanya itu berbasis IT ya. Jadi kalau kita guru itu tidak bisa membuat Canva, tadi sudah saya singgung dengan Ibu Yora, bahwasanya kami itu pengen diajarkan Quizizz, karena jujur kami agak tabu dengan Quizizz ini ya, bahwa kita tahu bahwasanya sekarang untuk asesmen itu, untuk evaluasi itu dengan adanya Quizizz itu akan membantu guru-gurunya ya. Jadi kami berharap di sini selain Canva, kami juga pengen disinggung sedikit tentang Quizizz ya. Mungkin itu saja sih penyampaian kami. Terus untuk sarana dan prasarana di sekolah kami mohon maaf ya, mungkin keterbatasan daripada sekolah kami mohon maaf. Mungkin dari penyambutannya kurang atau dari segi konsumsinya juga kurang, kami mohon maaf ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ratna Wulansari SPD atas sambutannya. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif Canva untuk meningkatkan keterampilan guru di era digital, khususnya di SD
SD Negeri 13 Sungai Selang yang akan disampaikan oleh Ibu Yorenza Mevinda MPD. Kepada Ibu Yorenza Mevinda MPD kami persilakan. Terima kasih ya, Ibu Moderator. Baik Bapak Ibu sudah login belum ke Canva? Sudah. Oke, kita akan buat Canva. Canva ini kan berbasis web. Jadi kalau berbasis web kita membutuhkan WiFi. Bu, ini WiFi-nya kenceng atau enggak? Enggak juga. Karena bandnya tidak begitu tinggi. Kemudian Canva ini juga bisa dioperasionalkan melalui handphone. Jadi praktis. Siapa Bapak Ibu yang sering menggunakan Canva di kelas ada nggak? Atau enggak buat modul aja? Ada nggak Bu? Modul ajarnya buatnya pakai apa Bu? Pakai Word. Kemudian kalau presentasi pakai apa Bu? Canva. Berarti Ibu sering ya Bu ya gunakan Canva ya Bu? Jarang-jarang. Kalau misalkan lebih mudah mana Bu? Buat model pembelajaran atau media pembelajaran ini melalui Canva atau melalui Word atau PowerPoint? Lebih mudah ya, praktis. Video pun kalau kita di Canva langsung. Iya ada. Jadi Canva ini salah satu media interaktif. Media itu banyak ya Bapak Ibu ya. Papan tulis ini media bukan? Ayo. Iya apa enggak? Ya, papan tulis itu media. Jadi ya, alat bantu ketika kita ngajar apapun bentuknya itu adalah media. Hanya saja media ini dibagi menjadi beberapa kategori. Ada yang media interaktif, media yang hanya visual, kemudian ada yang audionya aja. Nah, ada yang tidak interaktif atau yang biasa kita gunakan kayak spidol, buku, papan tulis itu media. Nah, tapi kalau di era digital sekarang kita sudah pakai papan tulis itu sudah nggak banyak lagi Bu. Kita sudah berbasis semuanya teknologi komputer. Kalau kita sering menggunakan semuanya manual, nanti kita bakal ketinggal. Makanya diperlukan sebuah pelatihan untuk bisa mengupgrade diri. Itu salah satunya Canva. Canva ini mudah ya untuk digunakan. Coba kita ini icon-icon yang terdapat di Canva. Icon ini semuanya berfungsi. Nah, kita mau nambah video, kita mau print, bisa semua. Kita juga bisa di-upload media sosial, semuanya bisa. Nah, kemudian coba kita masukin Canva. Biasanya Ibu buat Canva untuk apa Bu? Misalnya belajarnya tentang apa? Sila-sila Pancasila. Coba ini, bisa nggak cari template-nya tentang kebinekaan? Kita tinggal searching aja Bu. Buka lembar baru, kemudian tinggal. Nah, kalau Pancasila berarti kan kebinekaan ya Bu ya. Jadi tinggal ambil nanti template-nya, cari ya Pancasila. Ada nggak Sekarang Pancasila kelas 1 sudah diajarkan ya Bu ya. Silanya, penerapan silanya itu sudah diajarkan. Semakin canggih, semakin banyak ilmunya. Ada. Oke. Kalau kita belajar Pancasila pasti kita kenalkan dulu kelahirannya. Nah, kalau ini sudah ada template, berarti kan kita tinggal ngajar Bu. Nah, kalau coba bandingkan kalau kita ngajar di papan tulis, gimana bentuknya? Pohon beringin nanti nggak beraturan, kepala banteng nggak beraturan. Nah, jadi kalau misalnya melalui Canva, semuanya tersistematis, langsung ada. Kemudian bisa nggak ini dimasukin video? Bisa. Coba cari video ataupun lagu yang Pancasila, masukinnya di mana?
bisa masuk. Jadi kalau Canva ini dia sudah media interaktif, ada juga yang bergerak-gerak gitu. Ada produk kita yang udah jadi itu berbentuk komik. Nah, komik ini pernah nggak Bapak Ibu buat komik pembelajaran? Pancasila itu bisa loh dibuat komik, tapi implementasinya dibuat komik. Coba produk kita yang sudah jadi dalam bentuk komik. Nah, ini salah satu produk kita yang buat dari Canva. Kalau misalkan ada produk kayak gini, murid itu kan jadi semangat nih belajar. Wah, ada gambar. Belajar apa ya kita hari ini ya? Ada gambar. Nah, bisa nggak Bapak Ibu buat yang kayak gini? Bisanya buat apa dulu ini? Bapak biasanya buat apa kalau di Canva? Belum. Jadi medianya pakai apa? Medianya? Belajar langsung. Kebetulan kalau olahraga, nih Bu Sinta ini dosen PJKR, expertnya di bidang apa Bu Sinta? Atletik. Iya, Bu Sinta itu. Jadi sebenarnya Pak, pembelajaran PJKR itu butuh juga media Pak. Kalau kan PJKR itu kan ada yang di lapangan, ada yang di dalam kan. Nah, butuhkan media. Nah, ini semua ini adalah budaya Bangka Belitung. Coba Bapak Ibu ingat, kira-kira budaya apa ya yang bisa masuk di sini? Iya, perang ketupat. Masuk sih. Ini implementasi salah satu komik kita. Komiknya berbasis dengan budaya Bangka Belitung, mengenalkan budaya Bangka Belitung, terutama pada di perang ketupat. Ini dibuatkan komik. Sudah? Nah, sini saya nih banyak menjelaskan ya Bu ya. Coba kalau kita praktik, karena kan jam 9 Bapak Ibu ada kegiatan lagi ya di luar ya. Jadi kita kalau udah praktik untuk mempermudah kita. Jadi kalau misalkan tim kita nanti akan nyebar, ya bantu Ibu untuk buat media. Siapa nanti medianya yang paling baik nanti akan diberikan reward. Gitu ya Bu ya. Coba yuk, saya bantu. Ibu kira-kira mau buat apa kira-kira di Canva? Ada kepikiran nggak? Belum. Ibu Ati mau buat apa kira-kira Bu? Bisa Bu. Menjelaskan tentang tumbuhan. Ada bunga, menjelaskan bagian-bagian bunga, putih, akar. Tinggal Ibu cari di Canva, bunga. Tinggal Ibu buang. Bunga fungsinya apa? Akar fungsinya apa? Gitu. Itu salah satu media juga kan untuk belajar. Bapak kira-kira mau buat apa Pak? Latihan sepak bola, bola voli. Oke, coba Pak. Bola voli kan bisa dimainkan berapa orang, ukuran lapangannya berapa. Ibu kira-kira mau buat apa Bu? Kira-kira Ibu mau buat apa Bu? Boleh, rantai makanan mudah, banyak langsung ada. Ibu? Bu, ini banner. Wow, ini bagus bannernya Bu. Iya, guru penggerak. Belum. Tapi nanti setelah ini kita bakal ada assessment Bu. Nah ada nanti word, kemudian quizzes, itu semuanya alat-alat assessment. Itu. Karena pernah juga kita pelatihan untuk alat assessment. Coba bantu. Hel? Nah oke, coba Heldi bantu di sana gimana cara buatnya. Hah? Ibu kira-kira mau buat apa Bu? Oh, Ibu lihat aja dulu. Ibu mau buat apa Bu? Belum tahu. Ibu kelas berapa ngajarnya? Kelas 3. Ibu
Ibu kira-kira mau buat apa? Kalau aku bagian Tumbuhan. Bisa loh Bu pakai HP. Coba dibuat pakai HP. Ada nggak yang mau buat proses fotosintesis? Proses fotosintesis langsung cari aja di Canva. Proses fotosintesis. Nah, Bu, langsung muncul. Pokoknya di Canva ini kita mau ngajar apa langsung muncul. Yang penting kita mau cari ada template-nya. Nih, proses fotosintesis. Nih. Nanti kita tambahin suara. Proses fotosintesis dimulai dari karbon dioksida. Ini hasil fotosintesis. Dari karbon dioksida ditambah air dibantu cahaya matahari akan menghasilkan apa? Langsung ada, tinggal kita tambahin suara. Mudah. Bapak kira-kira apa Pak? Ada nggak lapangan bola voli Pak? Bola voli. Nah ini ada template-nya Pak. Tinggal Bapak mau tambahin apa? Ah betul. Nah kelihatan semua. Tinggal Ibu tambahin suara Ibu. Iya, tambahin suara atau enggak tambahin materi. Misal Ibu nanti ini kurang nih di PowerPoint di Canva nih, udah tambahin ini dulu. Itu bisa Bu, Ibu tambah aja. Coba help, praktikkan help. Gimana cara menambahkan suara? Iya, suara di Canva. Iya, coba nih hasil fotosintesis. Tambahkan suara. Nanya nih, maksud kami itu begini. Adik yang main berputar, sebutkan misalnya ketik itu di mana. Oh, gitu ya. Oh, saya kira tadi karena saya lihat Ibu ini kayak udah mahir gitu ya. Saya kira nggak perlu lagi Bu. Oke, boleh. Oke, boleh Bu. Soalnya saya kira kayaknya mudah nih, gitu ya. Ternyata kan kita perlu step ya Bu ya, nggak langsung sekaligus. Coba boleh dari awal bantu Heldi sama Safira. Yang tadi aja, boleh ya proses fotosintesis, boleh apa gitu kan sudah. Cari dulu template. Nah, dari awal template-nya kosong. Nah, ini kita mau template-nya apa? Kira-kira kita sepakat dulu. Template-nya apa? Kira-kira maunya? Iya. Muncul. Jadi keep desain dulu, buat desain. Nanti buat desain. Nah, apa yang Ibu mau? Template-nya. Iya, boleh. Oke, sudah. Coba Hel, kalau yang kita fotosintesis aja. Atau enggak jenis-jenis tumbuhan. Mengenal bagian tubuh. Boleh, mengenal bagian tubuh tumbuhan aja. Ya bareng sama Ibu. Sudah dicari? Di create design, apa yang mau dicari sudah? Nah, oke, sudah. Iya, presentasi. Nah, oke. Cari. Gak apa-apa Bu, kita coba dikit-dikit. Dek, coba yuk kita bantu yuk. Kalian kan nanti bakal buat juga nih. Biar bantu ibu-ibunya. Desainnya ambil
Bau air. Baru klik di sini kak. Oh. Tapi kalau ini bisa buat sendiri. Oh, ambil kan ada yang mana? Oh. Kita bikin dari awal. Balik lagi kalau kita nggak mau buat sendiri. Mana di sini ya? Video ada juga nih video. Ada semua. Bapak boleh. Tapi chip ini salah satu. Mau tambahin video. Kalau ini apa tadi ya? Presentasi. Waktu di video tadi. Itu salah satu. Video. Tapi kalau misalkan gambar, kayak gambar. Kalau membuat gambar, ini berarti kalau Bapak, coba. Boleh. Ya, ya. Diketik. Tambah lagi. Ibu mau tambahin apa nih? Bapak mau tambahin apa nih? Yang mana tuh? Ini mana? Nah, sudah kita ambil ini kami belajar untuk menambahkan gambar atau gimana misalnya sama ngomong misalnya Video yang tidak tampil. kami kita baca sambil misalnya Jadi dari Krisjok kalau kita kasih ini pakai buat sendiri. Nah, tapi kalau misalnya nggak baca di sini, ini yang sudah ada. Boleh. Presentasi boleh, tapi kalau bapak mau desain sendiri. Kayak kami tadi kan ada tuh yang komik tadi kami desain sendiri, jadi buatnya di presentasi. anaknya mana mas? Supaya di dalam poster Iya betul. jadi sambil di jalan kan kita baca ini. Dia mau ibunya mau yang interaktifal yang bisa Sambil baca kan Ya. sambil jalan nggak ini. yang berada sudah dikontak melalui video. Nanti Kita ada dapat akan ngambil di sini. Iya boleh. Kita kan- Kalau misalkan ini kan masihnya per web Bu. Kalau misalkan sudah satu kali tampil semua muncul berarti sudah video. Ah itu kan belum tentu real. Ngomong baik kan ibu ya. Iya, tidak ibu ngomong. Udah kan yuk. Sudah. Kita jadi kita mengirim suara Bu ketika di kelas. Nah, sudah. Tampilkan. Ini lah ya, coba ini coba di Kopi jadi kita bukan video. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru sudah berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan pembuatan media pembelajaran interaktif Canva untuk meningkatkan keterampilan guru di era digital, khususnya di SD Negeri Sungai Selang. Oke, apabila ada kesalahan ya dalam pelatihan pembuatan media pembelajaran tadi, kami minta maaf kepada Allah kami mohon ampun ya. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan pantun ya, sedikit pantun penutup. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.